khas makam Pangeran Wijayakusuma. Berbicara mengenai makam para pangeran yang berjuang melawan penjajahan, salah satu makam yang berada tepat di Grogol, Jakarta merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang pangeran bernama Wijayakusuma. Makam yang dibangun dengan konsep rumah joglo ini telah menjalani pemugaran selama 3 kali pemirsa. Pemugaran yang pertama pun dilakukan pada Juni 1968. Sedangkan pemugaran yang kedua dan ketiga dilakukan pada Juli 1989 dan Juni 2004. Sosok Pangeran Wijayakusuma yang merupakan seorang ulama besar dari Banten tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Jakarta. Karena itu, tidak heran bila makam Pangeran Wijayakusuma dijadikan benda cagar budaya oleh Pemprov DKI. Menurut penuturan salah satu pengunjung, terdapat mitos yang beredar di sekitar makam Pangeran Wijayakusuma. Mitos tersebut konon katanya adalah tidak ada orang yang memiliki ilmu hitam dapat bertahan lama di sekitar makam Pangeran Wijayakusuma. Dan untuk melihat langsung keadaan terbaru dari makam Pangeran Wijayakusuma serta mencari kebenaran mengenai mitos tersebut, tim konon katanya tak ingin berlama-lama untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam di lokasi. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya berada di makam Pangeran Wijayakusuma, tepatnya di daerah Grogol, Petamburan. Menurut info yang saya dapat, makam ini emang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Konon katanya, jika ada orang yang menganut ilmu hitam, dia nggak akan lama bertahan di area makam ini. Oke pemirsa, sekarang saya akan masuk ke dalam. Seperti yang kita lihat, ini adalah makam Pangeran Wijayakusuma. Beliau ini adalah penasihat sekaligus panglima perang pada zaman kepemimpinan Pangeran Jayakarta. Pemirsa, waktu saya masuk udah berbeda sekali atmosfernya di sini. Di sini hawanya tenang, rileks. Suasana di sini sangat teduh. Banyak banget pohon-pohon besar. Di sini kita bisa lihat ada pohon beringin besar yang tumbuh di tempat ini. Sangat besar sekali, yang usianya ini lebih dari ratusan tahun saya yakin. Seakan-akan pohon ini melindungi makam dari sang pangeran. Pemirsa, konon katanya, seperti yang kita lihat di sini ada sebuah kolam ikan. Kita bisa lihat banyak banget ikan hias yang hidup di kolam ini. Pemirsa, meski tempat ini keramat, tapi perasaan saya di sini tuh adem, tentram, dan memang menurut kuncen di sini, kalau niat kita baik untuk ziarah, pasti hati kita itu damai. Tapi kalau tujuan kita jelek, katanya badannya bakal terasa panas dan nggak akan betah berlama-lama di sini. Meskipun wilayah makam tidaklah terlalu luas, lokasi tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon tinggi, bahkan terdapat kolam ikan. Jelas sekali bahwa makam Pangeran Wijayakusuma masihlah terjaga dengan baik.
Suasana makamnya di sini asri banget, walaupun nggak terlalu luas ya. Saya akan coba masuk ke sana. Kita bisa lihat pemirsa, meski lokasinya di pinggir jalan, di tengah-tengah kota banget, tapi tempat ini tuh teduh banget. Banyak pohon besar yang mengelilingi area makam ini. Kita bisa lihat makam ini seakan-akan dilindungi oleh pohon beringin yang sangat besar. Di sini dijelaskan pemugaran makam itu diresmikan pada tanggal 21 Juni 2004 oleh Wali Kota Jakarta Barat, Sarimun Hadi Saputra. Pemirsa, di depan saya sekarang adalah makam dari Pangeran Wijayakusuma. Setelah tim konon katanya mengeksplorasi pelataran sekitar makam, tim pun melanjutkan penelusuran di tempat peristirahatan terakhir Pangeran Wijayakusuma. Saya harus melepas alas kaki dulu untuk mendekati makam. Kita bisa lihat makamnya dihiasi dengan tulisan-tulisan Arab. Di sini juga ada dekorasi berupa kayak payung kerajaan. Dan di bawah lantai ada karpet-karpet yang dipakai para peziarah untuk berdoa. Terasa sekali ya aura kewibawaan beliau ini. Memang kalau kita mengikuti kisah Pangeran Wijayakusuma, beliau adalah penasihat sekaligus panglima perang pada zaman kepemimpinan Pangeran Jayakarta. Kita bisa lihat di atas makam banyak bunga-bunga, guci, dan bekas dupa yang dipakai oleh para peziarah. Dan memang beliau ini sudah dianggap waliullah atau pahlawan bangsa. Oleh karena itu nggak jarang peziarah dari luar Jawa juga menyempatkan diri buat datang ke sini untuk berziarah atau mengaji ke makam beliau. Lanjutan eksplorasi tim konon katanya di makam Pangeran Wijayakusuma. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, di sini ada mitos yang kalau ada seseorang yang menganut ilmu hitam, dia nggak akan lama bertahan di area makam ini. Tapi karena kepercayaan itu, nggak jarang juga orang yang dari jauh kayak dukun, tukang santet, dan orang pintar itu mau menguji dan mencoba kepercayaan masyarakat setempat itu. Tapi katanya hasilnya itu bagi para penganut ilmu hitam yang masuk ke area makam ini, badannya tuh bakalan terasa panas dan mereka juga akan memutuskan untuk pergi dari makam ini. Eksplorasi tim konon katanya di makam Wijayakusuma terus berlanjut. Cerita apa sajakah yang bisa didapat tim selama melakukan eksplorasi? Pemirsa, di sini kayaknya udah banyak orang yang datang ya buat berziarah ke makam. Dan kalau emang menurut info yang saya dapat, setelah pukul 10 malam, khususnya malam Jumat Kliwon, makam ini tuh memang selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah.
Pemirsa, sekian eksplorasi saya di makam Pangeran Wijayakusuma. Karena saya juga tidak ingin mengganggu warga yang sedang berziarah, eksplorasi tim konon katanya di makam Pangeran Wijayakusuma kami akhiri di sini. Hasil eksplorasi tim konon katanya di makam Pangeran Wijayakusuma. Makam Pangeran Wijayakusuma. Makam yang terletak di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Jakarta Barat ini merupakan salah satu makam pangeran yang ada di Jakarta. Meskipun terletak di kawasan padat penduduk, makam ini masihlah terlihat asri. Dan setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi di lokasi makam, dapat disimpulkan bila suasana makam masihlah terawat. Kondisi yang masih terjaga ini terlihat sejak tim melewati gapura di bagian paling depan. Tampak cat masih seperti baru dan tidak dipenuhi noda. Wilayah makam juga dipenuhi banyak tanaman dan adanya kolam ikan menambah kesan damai dan tentram dari makam tersebut. Menurut penuturan penjaga makam kepada tim konon katanya, wilayah makam dibersihkan secara rutin oleh petugas kebersihan. Hal lain yang menjadi kesimpulan tim konon katanya setelah melakukan penelusuran, masih banyaknya warga yang berziarah di makam tersebut. Bahkan terkadang semakin malam pengunjung pun semakin banyak. Penjaga makam juga mengutarakan bila di hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon atau mendekati Hari Raya Islam, frekuensi peziarah pun akan meningkat.